Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariul Malatifa, Anissa Azahra, Dina Nabila, Eka Risma, dan Fajar Sodik. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang transgenik pada hewan. Next. Yang pertama ada pengertian. Sebelumnya, transgenesis adalah fenomena di mana gen asing dengan karakteristik yang diinginkan dimasukkan ke dalam genom hewan target. Gen asing yang diperkenalkan dikenal sebagai transgen, dan hewan yang genomnya diubah disebut transgenik. Gen ini diturunkan ke generasi berikutnya. Hewan transgenik merupakan hewan yang mengandung sisipan gen asing di dalam genomnya. Nah, penyisipan gen ini menyebabkan terjadinya perubahan fenotip yang dapat bersifat menyeluruh maupun parsial. Lalu gen asing dikonstruksi menggunakan teknologi DNA rekombinan. Gen asing ini harus disertai dengan sekuen lainnya yang agar bisa bersatu dengan DNA organisme target yang bisa diekspresikan secara benar. Jadi, hewan transgenik merupakan hasil rekayasa genetika dan juga dikenal sebagai organisme hasil rekayasa genetika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Azahra. Baik, untuk yang kedua, ada sejarah singkat tentang transgenetik hewan. Rekayasa genetik melalui teknik transgenetik telah lama digunakan pada hewan, baik pada taraf penerapan maupun taraf eksperimental. Nah, hewan yang telah berhasil dikembangkan menjadi hewan transgenetik adalah mencit sebagai hewan pointer yang pertama kali dibuat. Selanjutnya, saat ini telah dikembangkan juga pada tikus, kelinci, domba, sapi, dan babi. Domba dan kambing transgenetiknya telah berhasil mengekspresikan protein asing di dalam susunya. Sedangkan pada ayam, transgenetik bisa mensintesis protein manusia di dalam putih telurnya. Selanjutnya. Ada dua aspek yang dapat diharapkan dalam pemanfaatan teknik transgenetik. Nah, untuk yang pertama ini adalah perbaikan pada kinerja atau produktivitas ternak atau hewan secara lebih cepat dibandingkan teknik pemilihan konvensional. Misalnya adalah usaha untuk menyisipkan gen yang menerang pertumbuhan dalam produksi susu. Nah, untuk yang kedua adalah introduksi. Nah, komponen keunggulan tertentu yang sama sekali baru. Maksudnya adalah pada penyisipan gen untuk produksi protein farmasentik melalui susu, juga pada produksi organ tubuh untuk pencangkokan pada manusia, ada juga ketahanan terhadap penyakit tertentu, sistem kekebalan tubuh, dan kemampuan pemanfaatan pakan yang lebih baik. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penyisipan gen. Next, Kak. Di mana ada 3 metode atau 3 teknik dalam penyisipan gen. Yang pertama adalah mikroinjeksi DNA, yang kedua adalah transfer gen dengan media retrovirus, yang ketiga adalah transfer gen dengan media sel cekokan embrionik. Kita bahas satu persatu ya dari mikroinjeksi DNA. Next. Sebagaimana kita ketahui, mikroinjeksi DNA itu kan dilakukan dengan melakukan injeksi langsung. Jadi gen terpilihnya yang diambil dari anggota lain dalam spesies yang sama ataupun berbeda ke dalam pronukleus ovum yang telah dibuahi. Di mana kalau pronukleus itu kan kayak nukleus sel kelamin ya, yang haploid. Haploid itu kan kayak kromosomnya itu tidak berpasangan. Seperti itu. Next, Kak. Di mana di sini ada langkah-langkah dalam mikroinjeksi DNA. Yang pertama, di mana sel-sel yang dihasilkan dari proses super evolusi dan juga fertilisasi in vitro ya, diinjeksi dengan gen asing. Di mana kan super evolusi itu kan kayak suatu perlakuan ya terhadap
sapi donor untuk mendapatkan sel telur yang lebih banyak dan juga kondisi lebih banyak dari kondisi yang normal dengan memberikan perlakuan hormon tertentu. Lalu yang kedua ada yang namanya untuk jadi langkah selanjutnya untuk mempertahankan posisi sel telurnya, jadi digunakan tabung kecil. Lalu tahap yang ketiga ada proses injeksi larutan yang berisikan kopigen asing atau transgen ya ke dalam pronukleus tadi, di mana pronukleusnya yang betina ya dilakukan dengan menggunakan jarum yang sangat halus. Lalu selanjutnya sel telurnya bakal diintroduksikan ke dalam oviduk betina untuk pengganti induk angkat. Next. Nah, seperti ini ya, tadi saya bilang ada jarumnya untuk memegang, ada pipet halusnya, ada gen asingnya, ada pronukleus jantan, ada yang betina, lalu ada telur yang difertilisasi, dan juga ada pipet yang untuk memegang telurnya. Next. Oke, untuk slide selanjutnya itu dijelaskan mengenai transfer gen dengan media retrovirus. Nah, transfer gen di sini, transfer gen dengan media retrovirus itu menggunakan retrovirus sebagai vektor, kemudian diinjeksi ke DNA ke dalam sel inangnya. Nah, DNA dari retrovirus itu berintegrasi ke dalam genom untuk bekerja. Nah, meskipun embrio itu dapat diinfeksi retrovirus, itu sampai pertengahan kehamilan pada hewan yang melakukan penggunaan transfer gen tersebut. Nah, sel telur yang awal biasanya pada tahap 4-16 sel itu digunakan untuk infeksi dengan satu atau lebih rekombinan retrovirus. Itu mengandung gen asing. Nah, setelah terinfeksi, retrovirus itu akan memproduksi kopi DNA dari genom mRNA menggunakan enzim virus yaitu reverse transcriptase. Nah, untuk slide selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Saudari Eka. Ya, untuk slide selanjutnya yaitu ada transfer gen dengan media sel cangkukan embrionik. Nah, transfer gen dengan media sel cangkukan embrionik ini diaplikasikan dengan menggunakan sequence DNA yang diharapkan muncul ke dalam kultur in vitro sel cangkukan embrionik. Kemudian sel cangkukan dapat menjadi organisme lengkap. Nah, sel ini kemudian berikatan dalam embrio pada tahap perkembangan blastosit yang kemudian akan diimplantasi ke induk angkat sehingga akan dihasilkan keturunan chimera. Nah, agar dapat menghasilkan keturunan yang homozigot, maka perlu dilakukan perkawinan yang secara berulang ya antar sesama keturunan si chimera itu. Nah, di sini ada contoh gambarnya ya. Dari yang pertama itu ada sel telur yang sudah difertilisasi, yang kemudian dia akan menjadi blastosit. Nah, di bawah ini dia ada perubahan gen target yang dilakukan di kultur embrio stem cell. Nah, stem cell ini yang sudah dimutan ini akan diinjeksikan ke dalam blastosit, yang kemudian blastosit tersebut akan diimplantasi ke induk angkat si tikus ini. Nah, kemudian akan terciptanya keturunan yang bersifat chimera. Nah, agar keturunan berikutnya bersifat homozigot atau sama seperti induknya itu, maka dia harus dilakukan perkawinan selanjutnya dari keturunan chimera dan chimera. Gitu. Ya, untuk slide berikutnya dijelaskan oleh Kak Alma. Baik, selanjutnya ada tujuan transgenik hewan. Next. Enggak. Oke. Di sini tujuan utama dari pemanfaatan teknik transgenik adalah terjadinya perubahan fenotip yang dapat bersifat menyeluruh maupun parsial. Jadi kalau pada bidang pertanian itu adanya manipulasi genetik yang menghasilkan hewan dengan memiliki karakter yang diharapkan atau breeding.
Jadi pangan yang lebih sehat dihasilkan lebih cepat atau kualitas pangannya, dan resistensi terhadap infeksi bakteri yang tersebar bebas atau resistensi penyakit. Terus kalau misalkan di bidang industri, dia menghasilkan produk baru, contohnya kayak kambing yang menghasilkan sutra laba-laba. Dan misalnya dalam bidang riset, itu memunculkan model riset baru, contohnya mencit transgenik. Dan evolusi yang dipaksa bisa diharapkan. Gitu. Next, selanjutnya Kak. Sekian presentasi dari kami, kelompok 2. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.